Shalom anak-anak muda. Ayo kita dengar cerita dari Tuhan Yesus. Ini firman buat kamu. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita ilustrasikan. Misalnya teman dengan sahabat. Ketika kita melihat ada dua orang yang berteman dekat, bahkan mereka sudah bertukar cerita, mereka sering pergi bersama-sama. Terus kita melihat suatu pertengkaran di antara mereka. Bahkan itu bukanlah pertengkaran kecil, bukanlah pertengkaran besar, tetapi salah paham aja nih teman-teman. Karena salah paham itu yang membuat mereka saling mendiamkan diri. Bahkan mereka lebih mengedepankan egonya. Jadi saat ini Tuhan mau kalian menjadi pembawa damai. Seringkali hubungan itu rusak bukan karena masalah besar, tapi karena masalah kecil nih teman-teman. Jadi saat ini Tuhan pengen kita itu menjadi pembawa damai. Yesus gak pernah bilang berbahagialah orang yang menang dalam setiap pertengkaran. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya sebagai anak-anak muda kita dipanggil untuk tidak memperbesar suatu masalah, tidak memprovokasi konflik, tetapi kita harus membawa ketenangan dan kasih. Menjadi pembawa damai berarti kita berani mengalah demi hubungan yang lebih baik. Perdamaian juga dimulai dari hati kita. Seringkali kita mau dunia dulu yang berubah, baru kita berubah. Seringkali kita pengen orang lain yang minta maaf dulu, baru kita. Seringkali juga kita pengen orang lain yang mengalah. Kapan sih selesainya? Tuhan mau hati kita berubah. Hati kita yang berubah lebih dulu. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Kalau misalnya diri sendiri belum bisa berubah. Karena jika hati kita dipenuhi dengan iri dengki, kemarahan, atau dendam, itu akan sulit bagi kita untuk hidup dalam damai nih teman-teman. Namun, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita bisa memaafkan, mengerti orang lain, dan memulihkan suatu hubungan. Maka kita akan membawa damai bagi lingkungan kita, teman-teman. Anak muda bisa nggak ya menjadi pembawa damai? Banyak orang berpikir anak muda hanya ikut-ikut arus dunia ini. Tetapi seharusnya anak muda bisa menjadi pembawa perubahan. Ketika teman bertengkar, kita bisa menenangkan mereka. Ketika ada gosip, kita nggak ikut untuk menyebarkan gosip itu. Ketika ada yang menyakiti, kita memilih untuk mengampuni dan mendoakan. Hal kecil itu bisa membuat kita membawa damai yang besar. Jadi teman-teman, dunia sekarang itu penuh dengan konflik, kebencian, bahkan pertengkaran. Tetapi Tuhan mencari anak-anak muda yang berbeda. Anak-anak muda yang mau membawa damai. Mulai dari hal kecil, berdamailah dengan teman-temanmu, mengampuni orang yang menyakitimu, menjaga perkataan kita. Karena ketika kita membawa damai itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sedang menunjukkan bahwa kita memiliki kasih yang telah Tuhan kasih untuk kita. Jadi, ayo teman-teman, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang bisa membawa damai. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau bawa teman-teman dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Ajar kami supaya kami memiliki hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengalah ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mengajar kami untuk membawa damai bagi lingkungan kami ya Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you teman-teman.